Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Desirianti. Sekarang kita sudah memasuki bab yang ke-9, yaitu port security. Langsung saja bisa masuk ke materi yang pertama, yaitu kita akan membahas konsep port security. Nah, seperti namanya, port security digunakan untuk mengamankan interface. Di sini seperti biasa, kita akan belajar menggunakan contoh kasus. Perhatikan pada Cisco. Di sini terdapat 3 server yang tersambung dengan switch menggunakan kabel automatically, dan terdapat PC yang terhubung dengan switch. Ada juga satu PC yang tidak terhubung dengan siapapun dengan nama hacker. Di sini kita akan mengkhususkan interface 1, 2, 3 terhubung dengan server. Maka nantinya jika hacker ingin menyabotase interface 1, kita klik di bagian panah hijau. Misalkan hacker mengambil alih seperti ini, nantinya untuk interface 1 akan otomatis down atau tidak aktif, sehingga hacker tidak bisa menggantikan data ke klien. Nah, seperti itulah kira-kira untuk penjelasan port security. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu port security violation shutdown. Sebelum melakukan konfigurasi port security, teman-teman perlu konfigurasi IP terlebih dahulu. Di sini saya sudah lakukan dengan IP-nya yang sudah tersedia di tiap-tiap perangkat. Perlu diketahui, untuk konfigurasi port security kita harus mengkonfigurasikannya di mode akses. Di sini kita bisa masuk ke interface range FA01-3, lalu ketikkan switch port mode akses. Jika sudah, kita bisa exit. Lanjut untuk konfigurasi port security, kita akan coba di server 1 dulu, yaitu pada interface FA01. Di sini masukkan perintah switch port security. Kemudian ketikkan switch port strip security strip address. Kemudian kita masukkan MAC address-nya. Nah, untuk melihat MAC address, kita bisa buka pada server 1 terlebih dahulu, pilih config, lalu flash internet 0. Nah, di sini terdapat MAC address-nya. Kita bisa salin saja. Kemudian tempelkan pada switch-nya ya. Nah, fungsi dari command port security MAC address adalah untuk mendefinisikan MAC address mana yang diperbolehkan berada di FA01. Kemudian jalankan perintah switch port security maximum 1. Ini adalah izin atau batasan untuk jumlah perangkat yang boleh mengakses port FA01. Karena di sini saya menuliskan angka 1, maka hanya satu perangkat saja yang boleh mengakses FA01. Selanjutnya, berikan perintah switch port strip security visualization shutdown. Artinya, ketika kita mencabut kabel tersebut kemudian terhubung dengan perangkat milik hacker, dan hacker ingin mengirimkan paket ke klien, maka port FA01 akan langsung mati. Nah, kita bisa langsung saja lakukan pengujian. Di sini kita coba dulu untuk tes koneksi dari server 1 ke klien. Di sini ia successful. Kemudian kita coba sambungkan kabelnya dengan hacker. Lalu kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Maka di sini kabelnya berwarna merah atau tershutdown dan hasil paketnya akan failed. Nah, di sini kita juga bisa buka switch-nya. Pada mode privilege, kita berikan perintah show port security interface FA01. Perhatikan pada bagian list search address. Di sini artinya berisi informasi siapa yang baru saja mengakses FA01, dan ini adalah MAC address milik si hacker tersebut. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu MAC address sticky. Sebelum membahas MAC address sticky lebih jauh, kita bisa sambungkan kembali kabelnya ke server 1. Nah, karena masih merah, kita bisa setting di switch-nya dengan masuk pada FA01, kemudian berikan perintah shutdown. Kemudian lanjutkan perintahnya dengan no shutdown.
Maka di sini untuk kabelnya sudah tidak merah lagi atau sudah aktif. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja masuk ke pembahasan, di mana artinya jika kita sebelumnya mengkonfigurasi port address dengan memasukkan MAC address, maka sekarang kita akan coba membuat FA02 mengidentifikasi MAC address milik server 2. Langsung saja kita bisa konfigurasikan. Setelah masuk pada FA02, kita berikan perintah switch port mode access dan masukkan perintah switch port security. Kemudian ketikkan lagi switch port security MAC address sticky. Lanjut masukkan perintah seperti sebelumnya, yaitu switch port security maksimum 1. Dan jalankan perintah switch port security violation shutdown. Nah, di sini untuk violation memiliki 3 opsi, di mana yang pertama adalah protect mode, yang kedua restrict mode, dan shutdown. Nah, untuk kedua opsi pertama, portnya tidak akan mati seperti mode shutdown, melainkan paket yang dikirim akan diblokir, sehingga lebih memudahkan teknisi karena tidak perlu ke ruang server untuk menghubungkan kabelnya lagi ke server dan menyalakan portnya lagi. Namun di sini kita masih menggunakan opsi shutdown dulu. Lalu kita bisa do show port security interface FA02. Dapat diperhatikan total configure sticky MAC address masih 0. Artinya belum ada MAC address yang terdeteksi oleh port FA02. Maka di sini akan coba tes dengan mengirimkan paket dari server ke PC. Jika sudah muncul keterangan successful, kita bisa cek pada interface FA02-nya. Pada bagian total dan sticky MAC address sudah terisi. Satu artinya sudah ada device yang terhubung dengan port FA02. Dan inilah MAC address yang diizinkan untuk masuk ke FA02. Selanjutnya lakukan pengujian dengan menghubungkan kabelnya ke hacker dan mengirimkan paket. Bahkan bisa dilihat untuk kabelnya di sini mati dan paketnya pun fail. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu violation protect. Di sini untuk kabelnya sudah saya hubungkan kembali dengan server 2 dan sudah aktif kembali. Untuk caranya sama seperti sebelumnya. Di sini kita akan mencobanya pada interface 03 atau pada server 3. Di sini kita berikan perintah switch port mode access dulu. Lanjut switch port security dan ketikkan lagi switch port security MAC address sticky dan switch port security maksimum 1. Dan terakhir yaitu switch port security violation protect, agar nantinya paket yang dikirimkan oleh hacker akan diblokir, namun portnya tidak down atau mati. Nah, di sini untuk perbedaan violation protect dan restrict, kita bisa cek dulu pada do show port security interface 03. Perhatikan pada security violation count, yaitu untuk mengetahui jumlah perangkat yang telah mencoba mengakses FA03 atau mengirimkan paket pada port 3 selain MAC address milik server kita. Jika kita memilih menggunakan protect, maka angkanya akan tetap 0, sedangkan restrict akan bertambah terus-menerus. Karena untuk MAC address belum terdetek, kita bisa kirimkan paket dari server 3 ke klien dulu. Nah, jika sudah successful, kita cek kembali. Bisa diperhatikan untuk MAC address-nya telah terdetek. Kemudian, kita lakukan pengujiannya dengan menyambungkan hacker ke port 3 dan juga mengirimkan paket. Dapat diperhatikan untuk kabelnya masih berwarna hijau, artinya masih dalam keadaan aktif, namun paketnya memberikan keterangan failed. Kita coba sambungkan kembali ke server kita dan kirimkan paket. Maka di sini ia memberikan keterangan successful. Kita juga bisa cek dengan perintah do show port security interface FA03. Pada bagian security violation masih tetap 0 ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu violation restrict.
Di sini saya telah menambahkan satu buah server lagi yang sudah tersetting IP address dan menjalankan beberapa perintah port security, sama seperti sebelumnya. Di sini saya akan lanjutkan dengan memberikan perintah switch port, port security, violation restrict. Nah, setelah itu bisa langsung kirimkan paket dari server 4 ke klien. Setelah muncul keterangan successful, selanjutnya cek dengan perintah do show port security interface FA05. Maka di sini untuk sticky, total, dan MAC address-nya sudah terdeteksi. Berikutnya coba hubungkan hacker dengan interface 05. Perhatikan untuk interface-nya masih dalam keadaan up, namun paketnya memberikan keterangan valid, artinya violation restrict berjalan dengan lancar. Kita bisa cek pada interface 05-nya lagi. Seperti sebelumnya, untuk violation restrict nantinya pada bagian security violation akan bertambah. Nah, di sini bisa dilihat, di sini sudah berubah menjadi 4 ya, bukan 0 lagi. Artinya ada 4 paket selain MAC address yang terdaftar telah terblokir. Dan materi yang dapat saya sampaikan di bab yang terakhir ini mengenai materi CCNA. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.